Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eza, NIM saya 2011-138. Saya salah satu mahasiswa INSAS Babel, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pembagian zakat mal. Jadi zakat mal terdapat zakat emas, pertanian, peternakan, serta profesi. Nah, sebelum kita membagi berapa zakat yang harus dikeluarkan dari halnya yang di belakang, berarti kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan seseorang apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Atau bisa dibilang zakat mal yang harus dikeluarkan oleh seseorang apabila memiliki rezeki lebih. Rezeki lebih maksud di sini adalah halnya pertanian, emas, peternakan, serta juga profesi. Nah, adapun syarat sebelum kita untuk melakukan zakat mal, yaitu syaratnya pertama, harus milik pribadi, bukan orang lain. Yang kedua, bisa dibilang berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul. Nah, dari pengertian dan syaratnya, mari kita lanjutkan untuk bagaimana cara pembagian zakat malnya. Di sini setelah saya tulis mengenai zakat emas. Zakat emas di sini nisab dari zakat emas yaitu adalah 85 gram. Haulnya 1 tahun. Maksudnya nisab itu apabila seseorang menyimpan emas lebih dari atau telah cukup dari 85 gram dalam selama 1 tahun, berarti seseorang tersebut wajib membayar zakat emas. Dan berapa kadar yang harus dibayar, yaitu 2,5%. Demikian. Nah, sebagai contohnya, di sini misalkan saya mempunyai 90 gram dalam 1 tahun emas, seperti itu. Pembagiannya 90 gram dikali 500.000. 500.000 di sini yaitu harga emas yang dijual pada masa sekarang. Kita ambil contoh dari 500.000 saja. Dikali dengan 2,5%. Jadi 90 gram dikali dengan 500.000 menjadi 45 juta. Ya, seperti itu. 90 gram dikali 500.000 atau harga emas sekarang di 1 per gramnya yaitu 45 juta. 45 juta kita kali lagi dengan 2,5% untuk berapa jumlah zakat emas yang harus kita bayar. Yaitu didapatkan hasil 1.125.000. Jadi seseorang yang mempunyai 90 gram emas dalam haulnya 1 tahun dibayar menggunakan uang yaitu berjumlahkan 1.125.000 yang harus dibayar selama 1 tahun. Oke, mari kita lanjut, yaitu ada zakat pertanian. Zakat pertanian di sini bisa dibilang nisabnya 750 kilogram. Maksud di sini apabila baik dari pertanian lada, sawit, sebagainya lah ataupun beras demikian ya, mencapai nisab 750 kilogram per panen bukan per tahun. Jadi setiap kali kita panen, jikalaupun mencapai nisab lebih dari atau cukup dari 750 kilogram wajib membayar zakat pertanian. Haulnya per panen. Kadarnya ya ada 5%, ada 10%. 5% di sini apabila tanpa irigasi. Maksudnya tidak ada pembiayaan pupuk, irigasi airan ataupun jumlah dalam halnya mengupah seseorang untuk melakukan panen tersebut. Nah, ini 5% tanpa irigasi. Tanpa irigasi dan 10% dengan irigasi. Irigasi di sini yaitu tadi apabila menggunakan air memberi upah kepada seorang. Jadi 5% tanpa irigasi, 10% dengan irigasi. Tanpa irigasi seperti itu. Oke? Contohnya kita ambil contoh lada. Lada seseorang yaitu mencapai nisabnya 900 kilogram. Kita lebihkan dari nisab awal. 900 kilogram dikali 50.000.
50.000 di sini sama hal dengannya harga jual lada di masa sekarang per kilo. Kita ambil demikian ya, jadi 50.000 per kilonya dikali 5%. 5% di sini kita menggunakan tanpa irigasi atau tanpa bantuan apapun dalam halnya bertani. Demikian. Didapatkan hasil 900 gram dikali dengan 50.000 yaitu 45 juta. Demikian ya. Ini 45 juta. 45 juta juga kita kali lagi dengan 5%. Berapa yang dapat kita hasilkan untuk membayar zakat pertanian yaitu 2.250.000. Nah, jadi di sini jikalau seorang telah mencapai nisab haulnya dalam halnya bertani, jadi didapatkan hasil 2.250.000 untuk lada yang masa nisabnya 900 kg. Kita balik lagi, jikalaupun ini tanpa irigasi dan dengan irigasi berarti kita kalikan dengan 10%, maka didapatkan hasil sekian. Nah, selanjutnya yaitu ada peternakan. Jadi zakat ada juga peternakan. Peternakan di sini bisa sapi, kambing, unta, dan hal yang bisa dikurbankan lah bisa dibilang ya. Nah, jadi nisabnya yaitu 5 unta. Di sini saya ngambil 5 unta. Haulnya selama 1 tahun, kadarnya 1 kambing. Maksudnya, jika seorang berternak unta ya, jadi peternakan unta itu bisa dibilang nisabnya harus 5 unta dalam 1 tahun. Jikalaupun dalam 5 unta dalam 1 tahun itu wajib membayar zakat dengan 1 kambing berumur 1 tahun. Demikian, seperti itu. Jikalaupun tidak mencapai nisab berarti tidak membayar zakat. Nah, misalnya dalam halnya sapi, berarti sapi itu harus 30 sapi dalam 1 tahun dan dibayar dengan 1 sapi yang berumur 1 tahun. Demikian. Jadi kalaupun mengenai zakat mal peternakan itu dibayar dengan hewan juga. Bisa di sini saya mengambil dibayar dengan hewan. Jikalaupun kurang dari 30 sapi berarti tidak membayar zakat. Berarti harus dilebihkan atau dari 30 sapi dalam masa halnya 1 tahun. Berarti harus membayar zakatnya 1 sapi 1 tahun yang berumur 1 tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu zakat profesi. Jadi di sini saya juga baru tahu mengenai zakat mal yaitu ada zakat profesi. Zakat profesi ini telah disahkan oleh MUI ya. Saya lupa, tapi di sini ada zakat profesi. Nah, zakat profesi ini bisa dibilang zakat profesi seorang, misalnya presiden, menteri, PNS ataupun hal sebagainya yang mempunyai masa nisab dan masa haulnya. Nah, biasanya juga untuk zakat profesi ini zakat profesi ini misalnya mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari masa profesi biasanya. Oke, untuk membayar zakat profesi bisa kita kiaskan dengan emas, tapi biasanya orang untuk membayar zakat profesi ini dikiaskan dengan emas. Nah, dikiaskan dengan emas sama halnya dengan seperti ini, tapi ada bedanya dari gaji per tahun dan pengeluaran selama 1 tahun. Jadi gaji setahun misalnya minimal itu harus 7 juta per bulan, bisa dibilang seperti itu. Jikalau seorang profesinya gajinya lebih dari 7 juta atau 7 juta selama 1 bulan, wajib membayar zakat. Nah, di sini minimalnya harus 7 juta. Dan 7 juta ini kita kalikan dengan 12 bulan atau selama 1 tahun. Nah, seperti itu. Jumlah zakat yang harus kita keluarkan dari zakat profesi ini gaji per tahun, yaitu misalnya berapa tadi? Gaji 7 juta dikali 12 bulan berapa? Dikurang pengeluaran per tahun. Jadi gaji bersih dikurang dengan gaji gaji kotor 7 juta dikurang dengan gaji bersihnya dikali dengan 2,5%.
2,5% ini kita menggunakan kias emas karena kias emas yaitu kadarnya 2,5%. Demikian. Oke, kita ambil sebagai contohnya. Misalnya gaji seseorang itu 10 juta ya, kita ambil genapnya saja. 10 juta dikali dengan 12 bulan berarti 120 juta. 120 juta ini gaji kotornya belum kita keluarkan ataupun kita kurang dengan kebutuhan sehari-hari dalam masanya 1 tahun. Nah, jadi 120 juta bisa kita ambil lah contohnya 60 juta, 65 juta dalam 1 tahun pengeluarannya. Nah, dikali dengan 2,5%. Nah, kita didapatkan hasil 120 juta dikurang 65 juta jadi 55 juta. Jadi ini hasil gaji profesi selama 1 tahunnya atau gaji bersihnya setelah kita kurangkan dari kebutuhan sehari-hari, misalnya popok, kebutuhan makan, ataupun kebutuhan berkeluarga bisa dibilang ya. Jadi 55 juta dikali dengan 2,5% didapatkan hasil 1.375.000. Nah, jadi jikalau seseorang yang mempunyai gajinya dalam 1 bulan 10 juta wajib membayar zakat dengan sejumlah 1.375.000 per tahunnya. Demikian. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai ada zakat emas, pertanian, peternakan, dan profesi. Nah, jadi kita sebagai umat Islam yang mengetahui adanya zakat mal, kalaupun kita mempunyai zakat, maksud saya rezeki lebih dari halnya emas dan di belakang ini wajib bayar zakat. Karena kita sebagai seorang muslim, zakat mal ini dari kita kembali untuk kita. Demikian, apalagi kita sama muslim yang bisa membantu sama muslim yang ada di luar sana dengan adanya zakat mal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai zakat mal. Jikalaupun ada salah kata ataupun salah pemahaman, salah penjelasan, saya minta maaf dan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Panzuri, NIM 2011129 dari kelas 3 EPAI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pembagian waris. Di sini kita mempunyai persoalan seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang istri, ibu, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang mana harta yang ditinggalkan senilai 990 juta rupiah. Berapa bagian yang didapatkan dari ahli waris? Yang pertama-tama kita menghitung yang bagian ibu. Ibu mendapatkan 1/6 dari 990 juta rupiah tersebut, yaitu 990 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 165 juta rupiah. Kemudian kita mencari yang istri. Istri mendapatkan 1/8, yaitu 990 juta rupiah dibagi 8 sama dengan 123.750.000. Kemudian kita jumlahkan antara bagian ibu dan istri. 165 juta rupiah ditambah 123.750.000 sama dengan 288.750.000 rupiah. Kemudian 990 juta rupiah dikurang dengan hasil dari penjumlahan bagian ibu dan istri, yaitu 288.750.000 rupiah sama dengan 701.250.000. Kemudian setelah kita menemukan hasil ini, baru kita bisa menghitung hasil untuk anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 701.250.000, mendapatkan 2 bagian, dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian.
Jadi 771.250.000 tersebut dibagi dengan 3 sama dengan 233.750.000. Jadi untuk anak laki-laki 233.750.000 dikali dengan 2 sama dengan 467.500.000 rupiah. Dan anak perempuan sama dengan 233.750.000 dikali dengan 1 sama dengan hasilnya tetap sama, yaitu 233.750.000 rupiah. Jadi hasil pembagian yang didapatkan para ahli waris yaitu ibu mendapatkan 165 juta rupiah, istri mendapatkan 123.750.000, anak laki-laki mendapatkan 467.500.000, anak perempuan mendapatkan 233.750.000 rupiah. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.